berapa dong? Kita nggak tahu loh. Ya. Imunnya tahu nggak kamu berapa? Nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu imun kita berapa ya. Itu gimana? Nah, saya sarankan coba ambil darah. Darah kita nih. Darah kita ke lab pastinya ya. Itu ada banyak, ada bisa di Prodia atau di rumah sakit terdekat. Minta imun ambil darah untuk vitamin D. Halo, selamat datang di channel YouTube gua, Desi Indarti, dalam program Cuap Cuhan. Nah, hari ini aku punya bintang tamu yang cantik banget, tuh Kak Hana ya. Ibu pejabat guys, pengusaha, ibu pejabat, sosialita ya kan. Itu cantik banget ya. Oke nih, aku mau ada pertanyaan nih Kak. Ini kan Kak Hana cantik banget nih. Kira-kira Kak Hana tuh dari mana sih asalnya? Arab, India atau apa? Kan sahabat cuan di rumah tuh pengen tahu. Halo, hai guys. Saya Hana Fadil Muhammad. Saya sekarang ditemani oleh Mbak Desi. Iya. Ditanya si asli mana sih? Jawaban saya adalah gado-gado. Gado-gado. Karena kalau saya bilang saya aslinya pasti asli Indonesia dong, Iya. ya. Tapinya ada campurannya. Campurannya yaitu ada, mau dibilang Arab ada. Ada kalau Arab guys. Dari India juga ada. Cina pun ada. Belanda pun ada. Oke. Jadinya yang pasti saya Betawi. Oh, Betawi, iya. Ternyata Kak Hana ini Adalah orang Betawi. Betawi, guys. Iya. pikir tuh oh ya Arabnya ada ya. Iya. Apa namanya? Indianya ada, Cinanya ada, Belandanya ada. Kan gado-gado tapi banyaknya Betawi. Oke guys nih guys ya, jadi tuh ya Kak Hana tuh asli orang Jakarta. Betawi Tulen, bener. Iya. Kalau boleh tahu Betawi di mana Kak? Kalau ibu saya daerah kota, itu tepatnya di Batu Ceper dekat Batu Tulis. Nah, kalau ayah saya aslinya dari Gresik, Jawa Gresik. Oh ada Jawanya juga. Ada ternyata. Jawa Gresik, kan saya bilang gado-gado. Oh iya berarti benar ya gado-gado. Oke guys, tuh kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Ini kan Kak Hana sosialita hits banget nih yang aku lihat Oh di iya, masa Instagram. sih? Aduh, thank Hits you. banget deh. Aku aja jadi terinspirasi. Ya Oh kan? gitu ya. Terus nih kira-kira coba sahabat cuan di rumah tuh pengen tahu kegiatan kakak sehari-hari tuh gimana? Yang pastinya kegiatan saya satu sebagai ibu rumah tangga. Kedua, ikutin acara-acara suami itu pasti. Yang ketiga adalah ya saya melakukan bisnis, di mana bisnis rumah. Kemudian juga ada beberapa bisnis yang kita kerjakan dengan sahabat-sahabat saya. Kesibukan yang memang pastinya tidak melebihi dari keterbatasan waktunya. Sebagai istri ya? Iya, Kak, ya? sebagai istri gitu. Tapi tetap bergaul sama teman-teman. Ya. Sosialita loh ini sosialita. Tapi kan pandemi begini kayaknya kita batasi Iya, lah. dibatasi. Nggak bisa kayak dulu kita bisa setiap hari bisa 3-4 tempat Acara sekarang. ya Kak. Oh, jadi Kak Hana ini selain sosialita, pejabat juga seorang entrepreneur guys. Sesuai dengan tema kita cuap-cuan, boleh tahu dong Kak, kakak bisnis apa aja? Jadi saya sebut tadi, saya bisnisnya itu adalah rumah ya. Properti ya Kak Biasanya ya? properti, tapi bukan properti yang besar-besar, tapi lumayan lah. Renovasi rumah, jual rumah kecil-kecilan. Kemudian juga saya bisnisnya ya ada beberapa yang Bareng teman-teman juga. dengan ikut di pemerintahan juga bisnisnya. Ya macam-macam lah. Yang bisa kita bisnis apalagi dalam pandemi begini kan, apa yang bisa jadi uang kita uangkan. Bisa jadi cuan, Ah, ya saja. jadi uang jadi fulus kita uangkan. Selama itu benar ya Kak ya. Dan halal. Oke, tuh guys ya. Oh ternyata Kak Hana ini banyak banget bisnisnya guys ya. Nanti cek aja di Instagramnya Kak Hana. Lumayan. Nih Kak Hana ini salah satu inspirasi saya loh Kak. Oh ya, aduh thank you Mbak Desi. Cantik, sehat, sosialita ya kan, gitu sukses ya. entrepreneur guys. Makanya aku minta boleh nggak bintang tamu ya Kak Hana nih. Boleh. Terus aku mau tanya lagi Kak, apa namanya? Kak Hana kan udah sukses banget nih. Amin, aduh, saya dibilang sukses. Bener loh, ini aku nggak peres. Top ini. loh guys, dibilang Ini sukses sama apa dia. namanya inspiratif ya kan? Nah, ada nggak mimpi-mimpi
pastilah setiap manusia pasti berkeinginan atau bermimpi sesuatu. Tapinya ya karena saya sifatnya selalu mensyukuri apa yang saya sudah lakukan. Seperti saya alhamdulillah saya pernah mendampingi suami sebagai istri gubernur. Saya bisa di Gorontalo, saya bisa berbuat untuk rakyat Gorontalo selama 10 tahun. Lumayan kan, 2 periode di mana Gorontalo tuh masih sangat dulunya tuh sangat ya baru pisah ya. Jadi jam 8 sampai jam 12 malam, jadi sepi banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah maju luar biasa. 10 tahun di sana juga. Di sana, tapi udah cepet banget. Waktu suami saya pegang tuh Gorontalo meleset, perubahannya banyak. Kemudian pernah mendampingi menjadi istri menteri, alhamdulillah. Satu periode. Kemudian pernah mendampingi sebagai istri anggota DPR RI. Dan juga sekarang sebagai istri wakil MPR RI dari DPD. Dan saya pun pernah 2 periode sebagai senator DPD RI dari Provinsi Gorontalo. Jadi ya alhamdulillah kita udah mensyukuri ya, udah kita lewati itu semua. Jadi kayaknya sekarang saya nggak terlalu bermimpi yang terlalu muluk-muluk. Kenapa? Karena satu melihat umur suami, umur saya. Ya semua pasti ingin sesuatu yang lebih baik lagi untuk keluarga, suami dan anak. Itu pasti. Keluarga ya Kak. Lebih fokus saya lebih fokus ya. Saya lebih fokus untuk anak-anak, cucu, suami dan keluarga. Saya sekarang lebih fokus ke sana. Oke, jadi guys ya, sahabat yang di rumah karena sekarang lebih fokus ke keluarga, cucu dan anak-anak. Iya, betul. Ya, soalnya udah banyak banget yang dilakuin sebelum-sebelumnya. Iya, politik udah, semua udah. Aduh, gila ini. Iya, tapi nggak tahu ke depannya ya, karena politik kan nggak bisa diterka ya, 1+1 nggak bisa 2, bisa berbeda. Tapi saya udah nggak muluk-muluk, saya udah lebih menikmati yang apa yang diberikan sekarang. Mensyukurin ya. Mensyukuri, iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh. Coba kasih tips and trick sahabat cuan di rumah gimana sih menghadapi pandemik ini karena lagi pandemik nih. Kita gimana gitu Kak? Yang pastinya ya itulah himbauan dari pemerintah kan pakai masker. Kita pakai masker loh, tapi karena tadi kita kasih jarak ada wawancara jadi saya agak lepas. Ya pasti masker, cuci tangan tuh yang biasa lah ya. Tapi yang pastinya satu, kita harus jaga imun. Apapun yang terjadi, kita bergaul, kita datang, undangan dan sebagainya. Walaupun Kegiatan sekarang masih apapun itu ya, Kak? dibatasi kan kegiatan di restoran. Kita udah boleh keluar, jangan sampai kita tidak keluar sama sekali, nggak bagus juga. Karena kita harus kena matahari. Dan kita juga Berjemur harus ya, berjemur tuh wajib ya 15 menit sampai setengah jam kita olahraga. Karena dengan olahraga itu kita akan menguatkan imun tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus vitaminnya banyak. Vitamin D, vitamin E, lalu vitamin C itu penting karena mau nambah imun kita, imun tubuh kita. Dan yang ketiga adalah kita harus jaga kebersihan tubuh kita. Dari manapun kalau bisa ya kita cepet-cepet sebelum ketemu. Ya saya punya cucu ya, ketemu cucu, ketemu anak, ketemu suami ya. Baiknya kita menuju ke kamar mandi, cuci tangan, langsung mandi, ganti baju. Ya apapun itu jadi menjaga kebersihan sebenarnya. Jadi itu yang sangat penting dalam tips pandemi bahwa jangan menutup kita dalam pergaulan, kita udah boleh bergaul, kita udah boleh ketemu, udah boleh, tapinya yaitu kembali kita harus jaga yang tadi tambah imun kita yang kuat. Karena kalau dengan imun apapun lingkungan kita kena, insya Allah kita nggak kena, ya, kita kuat. Oke, jadi guys itu tips dari Kak Hana, yang penting protokol kesehatan, jaga kebersihan dan juga harus jaga imun kita. Oke Kak Hana, itu cukup sekian. Oh saya kasih tip lagi, kadang-kadang orang nanya loh, saya imunnya berapa dong, kita nggak tahu loh. Ya. Imunnya tahu nggak kamu berapa? Nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu imun kita berapa ya. Nah saya sarankan coba ambil darah kita, kita ke lab pastinya ya, itu ada banyak, ada bisa di Prodi atau di rumah sakit terdekat. Minta imun ambil darah untuk vitamin D. Nah itulah nanti ketahuan bahwa kita imun kita berapa. Atau enggak? Ya karena kita harus minimal 30. Oh minimal 30. Ini aku baru tahu nih. Nah saya pun belum sampai ke situ. Jadi standar kita adalah imun kita harus 30 paling dikitnya bagusnya. Kalau direndah itu banyakin vitamin D,
Minum ya? yang 5.000 vitamin D, yang 5.000 sehari 3 kali. Kalau Oh, kita vitamin D yang 5.000 ya? iya, minimal saya 3 kali, jangan terlalu banyak, saya 3 kali. Tapi kalau yang 1.000 boleh tiap hari. Itu tip yang paling bagus. Jadi kita mengukur imun kita. Dan kalau bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali kita tes cek, lagi ya. tingkat imun kita. Supaya kita tahu, oh kalau lagi rendah, kalau bisa kita kurangi pergaulan. Kita lagi banyak olahraga dan kita vitamin. Kalau kita tinggi ya kita bolehlah Boleh bergaul dengan teman. Karena kita udah kuat gitu. Dengan kondisi kita yang memang imun kita udah bagus. Jadi segera ke lab, ambil darah. Tuh, Minta tes vitamin D-nya. Oh, vitamin D ya, imun kita Ya, untuk imun ngecek kita D vitamin kita, D. iya D vitamin D. Oh, kalau kurang imun kita minum vitamin D yang 5.000 ya? Ini 5.000. aku baru tahu loh. Tapi kita ukur dari setelah kita ambil darah ketahuan Iya, di situ. Oke, minimal 30 ya. Bagusnya 30 paling rendahnya. Oke. Nah, tuh tips penting banget tuh dari Kak Hana tuh. Aku pun juga baru tahu. Nggak Kak. tahu, jarang yang tahu sebabnya. Oke, vlog kita udahan Kak. Pertanyaan Oke, itu sukses aja. ya. Terima kasih banyak Iya, Kak Hana. tapi waktunya. jangan lupa juga dong vlog saya Iya. juga Fadel Hana Family Dan sama cek Tania Instagramnya Nadira. juga nanti Instagram kita nanti cantumin cantum juga. ya. Instagram kalau yang pengen tahu lebih dekat sama Hana, Instagram dan YouTube-nya nanti kita cantumin di sini. Kamu apa namanya di sini? Desi Indarti. Enggak, untuk YouTube-nya? Iya, Desi Indarti juga. Oh, Desi Indah tuh jangan lupa subscribe. Oke, makasih, see you.